Habib Ahmad bin Hasan Attas beliau mengatakan, laisa li talabil ilmi wadifatun illa fi tasfiyati qalbih. Sesungguhnya bagi seorang talibul ilmi itu nggak perlulah dia itu sampai menghafal banyak kitab, sampai dia itu belajar menghatamkan banyak kitab, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana cara berusaha untuk membersihkan hatinya. Untuk mendapatkannya nggak mudah. Untuk mendapatkan dibutuhkan kepada sesuatu pengorbanan yang sangat besar. Kita harus korban waktu, kita harus berkorban harta, kita harus korban energi, kita harus korban semuanya. Sampai-sampai ilmu yang kita belajar itu mengatakan a'ti kullak wa sawfa nu'ti ba'di. Teringat kepada sebuah syair yang disampaikan oleh Habibana Ahmad bin Umar bin Smith. Beliau yang dijuluki dengan Qutbud Dakwah. Beliau tinggal di kota Shibam. Kalau kita melihat di Tarim itu atau di Yaman itu ada simbol-simbol rumah yang terbuat daripada tanah liat kemudian bersusun-susun, itu adalah Shibam, tempat Habib Ahmad bin Umar bin Smith berada. Beliau seorang yang pernah ada satu orang wali Allah yang menjaga makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu setiap datang penduduk Yaman melaksanakan ibadah haji ditanyakan kepada mereka semuanya, apakah kalian mengenal dengan Ahmad bin Umar bin Smith? Selalu diulang-ulang sampai kemudian kebetulan ada satu rombongan yang datang dari kota Yaman, dari negeri Yaman, dan kebetulan dari kota Shibam, yang sangat mengenal dengan Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Maka kemudian dia bertanya, apakah pekerjaannya? Apakah kebiasaannya? Apakah kesehariannya? Maka yang ditanya itu kemudian balik bertanya, kenapa engkau bertanya tentang dia padahal engkau tidak pernah bertemu dengannya? Maka dijawab olehnya, aku ini termasuk yang bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Senin pada waktu dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu pada waktu sahur, pada waktu sebelum subuh, saat di saat itu atau setiap pada waktu itu hari Senin itu ada pertemuan dengan para aulia tertentu yang mengurusi alam ini. Maka di dalam majelis itu disebutkan satu wali demi satu wali dengan kiprahnya masing-masing. Tapi Nabi tersenyum mendengarnya, tidak berkomentar. Tapi tatkala disebutkan Ahmad bin Umar bin Smith, maka beliau tersenyum, gembira, bahagia, bahkan mengomentari dengan banyak komentar, sehingga saya ini merasa heran, siapa beliau? Apa yang dilakukannya? Sehingga begitu dicinta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian, kalau itu yang kamu tanyakan, ketahuilah bahwasanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith aktivitasnya setiap saat, setiap waktu itu adalah berdakwah kepada Allah Ta'ala. Bahkan dakwahnya itu berbeda dengan dakwah-dakwah yang lainnya, di mana beliau itu kalau sudah menjelang siang hari, tepatnya jam 12 siang, di saat mereka yang bertani sedang beristirahat, yang berdagang sedang menutup tokonya untuk beristirahat, begitu pula para pekerja-pekerja yang lainnya, maka beliau pada saat itu keluar dengan salah satu muridnya dengan mengendarai keledai, lalu dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia pergi ke ladang-ladang, dia pergi ke tempat pertanian, dia pergi ke tempat-tempat peristirahatan. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara-cara yang wajib yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan daripada syariat Islam. Bahkan seumpama di antara mereka itu ada yang sibuk, ada yang sedang membajak, maka beliau katakan, biarkan, kerjakan aktivitasmu seperti biasa dan aku akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi bahkan dikatakan di antara manaqib beliau itu,
beliau pernah menemani seorang petani yang sedang membajak tanah. Beliau di belakangnya sambil mengajarkan begini, begitu dan sebagainya. Sementara petani itu tetap dia itu membajak tanahnya, sehingga begitu selesai sudah, maka bajunya Habib Ahmad bin Umar Smith semuanya kotor. Itu yang dilakukan beliau. Pernah juga suatu waktu datang satu orang ke Madinah Munawwarah melakukan berbagai macam mujahadah. Siang hari sholat, siang hari berpuasa, malam hari sholat malam semalam suntuk. Terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika bermimpi Nabi SAW, maka ditanyakan oleh Nabi, wahai fulan, apa yang kamu inginkan dengan mujahadahmu itu? Maka kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, aku ingin mendapatkan futuh. Kalau itu yang kamu inginkan, pergilah kamu ke Yaman, carilah anakku yang bernama Ahmad bin Umar bin Smith, maka disitulah kamu akan mendapatkan futuh. Subhanallah, kemudian begitu dia itu bangun dari tidurnya, dia langsung berangkat pergi ke Yaman untuk menuju ke kota Shibam. Di situ ada Habib Ahmad bin Umar Smith. Sampai beliau ke kota Shibam. Sesampainya kota Shibam, begitu bertemu dengan Habib Ahmad bin Umar Smith, maka langsung disapa oleh beliau dengan mengatakan, marhaban biwadi'atir Rasul, selamat datang dengan titipannya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau katakan, kalau seumpama kamu ingin mendapatkan futuh, maka hendaknya kamu pergi ke desa itu, ajarkan apa yang kamu bisa ajarkan kepada mereka. Maka beliau katakan, saya tidak bisa mengajar, saya cuma pernah belajar kitab-kitab yang kecil. Kitab apa yang pernah kamu ajar? Saya pernah belajar kitab Safinatun Najah. Cukup, ajarkan Safinatun Najah. Maka akhirnya orang itu berangkat ke desa yang ditunjuk, kemudian dia mengajarkan kitab Safinatun Najah. Subhanallah, dalam waktu 40 hari dia sudah mendapatkan Fathur Rabbani. Ini beliau Habib Ahmad bin Umar Smith ini yang begitu dicinta oleh Nabi SAW. Beliau berkata dalam syairnya yang sangat indah, yang sangat penuh dengan nasihat-nasihat. Di antaranya adalah, la syai'akal ilmi qattu siru ilaihi wa huttu fi majlisil ilmi sirrun bihil wizru anna tuhattu. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada ilmu. Maka hendaknya kalian itu pergi mencari, mendapatkan keilmuan itu, karena ilmu adalah sesuatu yang paling dicari oleh manusia, yang paling tinggi kemuliaannya. Kata beliau, tahukah kalian sekarang berada di tempat ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan segala kesenangan di rumah, segala fasilitas yang disediakan oleh orang tua, kalian tinggalkan semuanya, menuju ke tempat ini untuk belajar, untuk cari apa? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian mendapatkan? Dan apa yang akan kalian dapatkan daripada anugerah Allah Ta'ala? Ketahuilah bahwasanya anugerah Allah untuk kalian semuanya nanti itu sangatlah besar. Karena apa? Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim yang insya Allah kalian semua akan menjadi orang alim semuanya. Itu kata Nabi Muhammad, sama seperti keutamaanku dengan paling rendahnya sahabat-sahabatku. Nggak usahlah kita ambil paling rendahnya sahabatnya Nabi. Kita ambil misalnya Syekh Abu Bakar Siddiq, sebaik-baik sahabat. 1 juta kalinya sahabat Abu Bakar Siddiq, apakah bisa menandingi makamnya Nabi? Bisa atau tidak? 1 juta kali lipatnya nggak bisa. Itulah makom yang akan kita dapatkan nanti. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dikatakan oleh bin Abbas bahwasanya derajat antara orang alim dengan ahli ibadah itu terpautnya sebanyak 700 derajat. Antara derajat yang satu dengan derajat yang berikutnya itu jauhnya seperti jauhnya perjalanan selama 500 tahun perjalanan. Sehingga bayangkan 500 kali 700 berapa itu. Jadi artinya apa? Paling afdalnya manusia Nabi Muhammad. Lalu para rasul, para nabi. Setelah mereka siapa? Alim. Lalu siapa? Alim. Lalu siapa? Alim. 700 makom itu semua milik kita. Oleh karenanya, kalau kalian ingin bertanya, manusia yang paling banyak setannya itu siapa? Manusia yang paling banyak setannya kalian semua itu. Kenapa demikian?
Karena setan nggak mau kalian jadi. Kalau kalian jadi orang alim, kalian itu akan menjadi penghalang bagi mereka. Kalau kalian menjadi orang alim, maka kalian akan menjadi mereka yang akan menyambung lidahnya Nabi SAW. Kalau kalian menjadi orang alim nanti, maka kalian akan memberikan syafaat kepada umat. Kalau kalian menjadi orang alim nanti, maka kalian akan memberikan syafaat bukan hanya untuk keluarga saja, tapi bahkan untuk warga desa, bahkan warga kota, bahkan warga negeri, semuanya itu semua mendapatkan syafaat dari kalian. Oleh karenanya katanya nanti, orang alim itu yang telah dikeluarkan daripada penanya di dalam menulis sesuatu yang terkait dengan ilmu, keilmuan, itu nanti akan ditimbang dengan darahnya syuhada. Tapi subhanallah, kemudian justru yang unggul itu adalah kolamnya para ulama, madatnya para ulama itu. Jadi tidak ada bisa menandingi makomnya para orang alim. Oleh karenanya dikatakan oleh beliau, fi majlisil ilmu, seperti di dalam majelis ini sekarang ini, sirrun, ada rahasia. Bihil wizru anna tuhattu. Berapa banyak yang datang ke tempat ini dalam keadaan banyak dosanya. Begitu kita keluar tempat ini, semuanya dosanya dihapuskan Allah Ta'ala. Semoga kita semacam itu. Kemudian, ya talibal ilmi, ya jahilan godrahusma, ma mislahu gatu. Wahai orang yang tidak mengetahui dengan kadar ilmu itu, dengan nilai ilmu itu, tidak ada seperti ilmu di dunia ini, tidak ada. Nggak ada. Cuma ilmu itu ilmu mana? Bukan ilmu umum, bukan ilmu sosiologi, bukan ilmu antropologi, bukan ilmu yang diajarkan di alma mater tinggi saja. Tapi ilmu yang dimasukkan itu adalah ilmu yang bisa mewariskan kepada kita khasyah lillah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Untuk mendapatkannya nggak mudah. Untuk mendapatkan dibutuhkan kepada sesuatu pengorbanan yang sangat besar. Kita harus korban waktu, kita harus korban harta, kita harus korban energi, kita harus korban semuanya. Sampai-sampai ilmu yang kita belajar itu mengatakan a'ti kullak wa sawfa nu'ti ba'di. Kalau kamu mau mendapatkan aku, kata ilmu, maka berikan semuanya. Pikiranmu berikan kepadaku, hatimu berikan kepadaku, energimu berikan kepadaku, semangatmu berikan kepadaku, orientasimu berikan kepadaku, semuanya berikan kepadaku. Mungkin dengan cara seperti itu aku berikan sebagian daripada ilmu itu. Jadi bukan nggak bisa kita itu mengambil ilmu semuanya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang cepat itu caranya bagaimana? Ada beberapa cara. Ada 3 cara. Yang pertama, cari ridhonya guru. Yang berkhidmat kepada guru beruntung. Tapi yang namanya khidmat kepada guru itu jangan dilakukan karena orang, tapi khidmat kepada guru itu dilakukan karena Allah. Sedangkan bedanya antara khidmah yang dilakukan karena Allah dengan khidmah yang dilakukan karena orang itu, kalau khidmah karena Allah, maka kita diperhatikan atau tidak diperhatikan, dipuji atau tidak dipuji, disapa atau tidak sapa, sampai kebaikannya guru itu kepada kita atau tidak, maka tetap saja dia itu berkhidmah, tidak berkurang sama sekali. Itu khidmah yang karena Allah. Jadi beruntung yang bisa khidmah di rumah kiai, di rumah tangku, di rumah guru, di rumah abi, di rumah abu. Semuanya beruntung. Karena apa? Yang khidmah dikatakan oleh para ulama, khidmah sa'a khairu minat tolab sana. 1 jam kita itu berkhidmah lebih baik daripada kita mencari ilmu selama 1 tahun lamanya. Yang kedua, bersihkan hati kita. Ilmu itu tempatnya itu di hati. Ilmu itu tempatnya bukan di buku, bukan di kitab, tapi ilmu itu tempatnya di hati kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, bersihkan hati kita. Memberikan hati bagaimana caranya? Dengan 5 yang diajarkan para ulama. Apa itu? 1, dengan banyak berpuasa, dengan banyak berzikir, dengan banyak bangun malam, berdoa sambil menangis. Kemudian dengan berkumpul dengan orang soleh dan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu 5 obat supaya kita itu bersih hatinya. Karena apa? Al-Habib Ahmad bin Hasan Atas beliau mengatakan, laisa li talabil ilmi wadifatun illa fi tasfiyati qalbih. Sesungguhnya bagi seorang talibul ilmi itu enggak perlulah dia itu sampai menghafal banyak kitab, sampai dia itu belajar menghatamkan banyak kitab, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana cara berusaha untuk membersihkan hatinya. Fa inna lillahi jawasis minal auliya, karena Allah Ta'ala mempunyai mata-mata daripada para wali Allah.
Yatajassasuna lil qulubis safiyah, yang mereka itu selalu mencari-cari, mata-matai mana hati yang bersih itu. Fa iza wajaduha, kalau dia sedang mendapatkan wad'u fiha syai', dia akan meletakkan dalamnya sesuatu. Sesuatu itulah yang dimasukkan dengan ilmu laduni. Sesuatu itulah yang dikatakan fathur rabbani. Semoga kalian telah mendapatkannya. Dan ingat, cara yang paling cepat, cara yang paling kilat itu adalah dengan berbakti kepada guru, ditambah lagi dengan membersihkan hati. Ada satu orang kiai, ada muridnya belajar kepada dia 10 tahun, baru disuruh pulang untuk berdakwah. Ada lagi yang 3 tahun, baru suruh pulang untuk berdakwah. Ada lagi yang 1 tahun, disuruh pulang berdakwah. Bahkan ada lagi yang cuma seminggu suruh pulang. Maka kemudian istrinya berkata kepada suaminya, kamu itu di dalam menetapkan masa untuk belajar bagi murid-muridmu, kenapa kok berbeda-beda? Ada yang 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang setahun, ada yang 1 minggu. Maka beliau katakan, Galia, buat apa mereka itu duduk di sini lama? Karena mereka dibutuhkan oleh umat. Lalu kenapa berbeda-beda? Berbeda-beda itu karena tergantung kepada hatinya, persiapannya, dan persiapan seseorang untuk mencari ilmu yang berarti ilmu nurun. Ilmu nurun itu adalah ilmu artinya cahaya, bukan ilmu nurun dari guru ke murid, dari orang tua kepada anak. Tapi ilmu itu cahaya. Kita harus mendapatkan cahaya itu. Bagaimana caranya? Masukkan ke dalam hati, dalam keadaan hati kita bersih. Harus kita tawadu, harus kita menjadi seseorang yang rahim, harus kita tidak ada rasa benci pada siapapun juga. Kalau masih ada benci pada seorang pun di dunia ini, walaupun dia orang kafir, tapi bencinya karena Allah, silahkan. Cinta karena Allah, benci pada Allah, silahkan. Tapi kalau benci karena hawa nafsu, tidak ada dalam hatinya. Itulah sifat daripada para sahabat Nabi. Semoga kalian mendapatkannya. Dan yang kedua, untuk kita mendapatkan itu, selain daripada membersihkan hati, yang ketiga, maka caranya adalah Allah SWT itu dengan kalian belajar di kelas dalam waktu sekian lama dan sebagainya, ingin mengetahui apa yang ingin diketahui, istiqomahnya. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang artinya kalau seandainya mereka itu beristiqomah di dalam jalan itu, ini yang dicari, ini yang diusahakan, ini yang diupayakan oleh kita semuanya, maka pasti mereka akan diberikan minuman yang sangat menyegarkan. Minuman itu apa? Ilmu itu yang kita cari itu. Jadi harus istiqomah. Tahajud, istiqomah. Baca Quran, harus istiqomah. Semuanya harus istiqomah. Jangan cuma angin-anginan. Senin Kemis, kalau sudah liburan, kita mau balas dendam. Tadinya biasanya makannya terbatas, nanti di rumah langsung makannya banyak. Tidurnya terbatas, akhirnya pulang ke rumah tidurnya banyak. Kita lihat bagaimana Imam Ibn Hajar. Dia itu selama 4 tahun belajar di Mesir. Waktu dia itu belajar, itu sama sekali tidak pernah merasakan daging. Imam Syafi'i bahkan, beliau itu tidak pernah kenyang seumur hidupnya kecuali 2 kali. Kenapa? Berusaha dia itu. Mujahadah. Ini artinya mujahadah itu yang sekarang ini sudah tidak dikenal lagi oleh kita. Mujahadah itu hukumnya wajib. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah karena aku, maka pasti akan kami bukakan pintu untuknya. Oleh karena itu, istiqomah mujahadah itu wajib kepada kita semuanya. Mujahadah. Jadi alhamdulillah, mujahadah kita mulai baca Quran tapi istiqomah. Mujahadah bangun malam. Seorang thalibul ilm enggak bangun malam. Itu bagaimana mungkin akan menjadi seorang wali Allah? Karena kalian tuh belajar di sini itu bukan hanya menjadi calon-calon ulama, tapi kalian tuh belajar di sini untuk dijadikan sebagai calon-calon aulia. Karena apa kata Imam Nawawi? Kalau bukan para ulama itu para wali, siapa lagi di dunia ini para wali? Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yarfa'u an yakuna min ibadihi waliyan illa ayyakuna aliman walau kana jahilan la'allama. Allah Ta'ala tidak akan mengangkat seorang wali itu dalam keadaan jahil, bodoh. Bahkan yang majzub pun itu diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka harus bangun malam, harus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Dan cukup apa ceritanya Tengku Dianjung, yaitu Al-Habib Bakar Bulfegi, itu sebagai motivasi buat kalian semuanya. Beliau mendapatkan panci langsung dari Nabi SAW. Sampai sekarang masih ada yang mendapatkan sesuatu dari Nabi SAW. Sampai sekarang masih ada. Ada di antara mereka dapat cincin dari Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka dapat isyarat langsung dari Nabi SAW. Ada. Bahkan di antara yang diceritakan oleh Habib Ali Habsyi Syekh Maulid, ada habaib di Hadramut sana namanya Habib Ahmad Bajuhdub.
Itu dari umur 8 tahun. Dia itu datang kepada ayahnya. Ayah, izinkan aku untuk berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sehingga ayahnya kaget. Umur 8 tahun dia sudah berkata begitu. Maka beliau tidak langsung gegabah menjawab pertanyaannya. Maka beliau katakan, iya tunggu dulu, saya akan bertanya kepada guruku. Dia tanya kepada gurunya, masa anakku hari ini dia berkata begini guru, apa yang harus aku jawab? Maka gurunya mengatakan, katakan kepada dia, kalau kamu itu mengatakan itu karena disuruh orang atau karena niru orang, jangan izinkan. Tapi kalau dia mengatakan itu, aku tidak disuruh orang, aku tidak meniru orang, tapi itu aku meminta izin dari hatiku, maka izinkanlah. Itu berarti dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ayahnya pulang ke rumahnya ditanya kepada anaknya Habib Ahmad ini, ya Ahmad, apa yang kamu katakan tadi pagi itu, apakah kamu meniru orang atau disuruh orang? Kalau tidak, saya tidak disuruh orang dan saya tidak meniru orang, tapi saya meminta izin dari hati kepada ayah untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu saya izinkan. Mulai saat itu beliau itu yaqadatan bersama Nabi Muhammad. Yaqadatan, bukan dalam keadaan tidur. Yaqadatan langsung melihat. Sampai Nabi Muhammad mengatur, kamu tidur sini, kamu nanti bangun jam segini, kamu makan ini, kamu pergi ini, itu dan sebagainya. Umurnya 80 sekian tahun, sampai beliau meninggal tidak pernah mandi junub, nggak pernah. Mandi junub itu nggak pernah. Kenapa? Nggak kawin beliau. Nggak pernah merasakan ihtilam, apalagi berbuat maksiat. Nggak pernah sama sekali. Ketika ditanyakan yang semacam itu, apa jawaban dia? Bagaimana mungkin seseorang akan merasakan lagi kenikmatan yang lainnya setelah merasakan kenikmatan yang paling mulia di dunia ini? Apakah itu, wahai guru? Kenikmatan yang paling mulia adalah berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum di akhirat. Kalau beliau itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Cuma yang penting ya jaga mata kita. Mana mungkin ada orang yang suka melihat perempuan lalu dia itu mau lihat Nabi Muhammad. Orang yang ngerokok lalu dia itu berharap mau melihat Nabi Muhammad. Sebagaimana katakan Habib Abdullah bin Umar bin Syatiri, beliau mengatakan, hal tura apa Ustaz Guru? Biasanya kalau berkaitan rokok antum tahu apa itu namanya Allah? Tastahsinu tumbaka, tastahsinu tumbaka, tastahsinu tumbaka wa tastahi bi an tastamilal miswaka. Kamu lihat kata-kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahnya Habib Salim Syatiri yang punya Rubat Tarim yang ada di Hadramaut itu. Beliau katakan, kamu bangga dengan rokok di jualan rokok, tapi kamu pakai siwak di depan orang malu. Di bis pakai siwak malu. Mau pergi ke mall, masuk ke mall pakai siwak malu. Bahkan kalau ada temannya begini, jangan kita dikira orang gila lagi gitu. Dari saking malunya. Tapi kalau ngerokok, bangga dia. Ini kan kebalik, pikirannya kebalik. Kenapa? Dipengaruhi sama setan yang semacam ini. Tastahsinu tumbaka fi fika wa tastahi bi an tastamilal miswaka. Wa syar'u summa tibbu qad nahayaka an zakal adza wa bi fi'li zakat amaraka. Padahal agama dan juga kedokteran telah melarang kamu daripada merokok itu, sedangkan agama menganjurkan untuk kita selalu bersiwakan itu. Falakam doyata minal mali ma'in tasaddaqta bihi li ukhraka. Kalau berapa banyak harta yang kamu hilangkan itu dengan merokok, padahal kalau semua kamu simpan dan kamu sedekahkan, berapa kamu dapat daripada pahala-pahala. Wa hal tara jaddaka, apakah kalian mengira bahwasanya dengan kalian merokok kemudian kamu akan melihat Nabi SAW? Hasya wa kalla, tidak mungkin itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita itu senang dengan sunnahnya setan, sementara sunnahnya Nabi kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu yang semacam itu juga harus dilaksanakan. Semoga kalian semuanya tidak termasuk yang ahli merokok, tapi kalian termasuk yang ahli bersiwak. Semoga kalian semuanya termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi Ustaz ingatkan, itu kalau seumpama kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, sabar kepada guru, hikmah kepada guru, dan ingat apa yang dilakukan oleh guru itu pasti ada hikmahnya. Kita pernah waktu belajar pada Abu Maliki,
Ada salah satu muridnya Abuya Maliki, termasuk ya dari gelombang pertama yang dari tahun 70-an kira-kira, itu sangat bodoh. Dari saking bodohnya itu, kadang-kadang kalau saya suruh baca, gitu. Abuya Maliki itu kan orang keras, kerasnya tapi mempunyai arti. Jadi beliau ini suka mukul, tapi mukulnya itu karena gemas. Tapi kita kan harus ingat, isbir ala murril jafa min muallimi. Hendaknya kalian itu sabar daripada hal-hal yang pahit yang kalian dapatkan daripada orang yang mengajar. Subhanallah, ini pernah suatu waktu, biar kalian tahu semua yang dilakukan oleh guru itu mempunyai hikmah. Jangan dipukul sama gurunya langsung mau dilaporkan ke HAM, mau dilaporkan pengadilan dan sebagainya. Jangan, kita sabar. Kenapa? Mereka itu orang tua kita. Subhanallah, ini lagi baca kitab Sahih Muslim. Sampai gilanya pada yang agak bodoh itu. Nggak bodoh amat sih gitu loh. Kalau bodoh amat nggak bakal pergi ke Mekah. Nah, agak bodoh lah gitu loh. Akhirnya waktu dia baca Sahih Muslim, tiba lagi gilanya kepada orang ini, Ustadz ini. Suruh baca, gerak. Dia nggak ngerti. Gitu. Akhirnya sama Abu Maliki itu di samping itu ada termos. Tahu termos? Besar apa kecil termos tuh? Besar, dilemparkan ke kepalanya. Itu yang namanya darah itu sampai memancar begitu. Akhirnya dibawa ke dokter, dijahit. Berapa jahitannya? 36 jahitan. Sampai kesian Abu Maliki itu melihatnya. Subhanallah, begitu sembuh langsung cerdas. Kali yang bodoh-bodoh suruh datang pada Abi Zahra ini. Biar dilempar sama termos, barangkali kali. Jadi oleh karena itu serahkan kepada guru semuanya. Al-Fakir sendiri pernah mengalami yang semacam itu. Kalau kita digigit telinga itu sering. Telinga itu gigit sampai berdarah. Dia gemesan orangnya. Gemesan, tahu gemesan kan? Kalau lihat anak kecil tuh, bibirnya digigit sampai berdarah. Kalau nggak menangis terus digigit lagi, hampir menangis. Nah itu karakter saya punya guru Abu Yasin Muhammad Maliki. Pernah suatu waktu saya mau pulang, subhanallah, Abuya begini. Saya pikir Abuya mau meluk. Akhirnya kami pelukan juga. Begitu pelukan digigit. Itu yang namanya giginya itu sampai kena gigi kami. Jadi sampai tok gitu. Itu darah banyak di sini. Akhirnya apa? Ketawa dia, ketawa. Jadi kalau lihat kayak gitu ketawa. Akhirnya apa? Begitu keluar, saya punya abah waktu itu bilang gini, dia itu mau ngasih sir sama ente nanti akan menjadi ahli pidato. Subhanallah, saudara-saudara kami itu, dulu kami waktu masih ada Abu Yal marhum, saya punya abah, itu nggak pernah saya dibawa ke Kalimantan, nggak pernah ikut. Semua saudara saya pernah ikut. Habib Zain pernah, Habib Ali pernah, Habib Usin pernah, semua. Saya nggak pernah ikut, nggak pernah mau. Paling minder saya. Subhanallah, begitu pulang, seperti yang dikatakan Abu Yal Maliki, nanti kamu itu akan menjadi ahli pidato. Alhamdulillah, seperti yang dikatakan oleh ayah saya, justru sekarang setelah ayah saya meninggal dunia, menggantikan dakwahnya beliau, ya saya pergi kemana-mana itu. Berkatnya Pak, gigitan daripada Abu Yal Maliki. Kalau sama kalian mau juga, biar digigit sama Abi Zahra. Insyaallah pulang jadi dai juga insyaallah. Oleh karena itu kesimpulannya, sabarlah dalam cari ilmu dan ingat orientasi kalian harus dibesarkan. Tidak ada kenikmatan seperti kita. Kita sudah merasakan kenikmatan menjadi seorang alim, maka kami tidak rela untuk anak-anak kami tidak menjadi orang alim. Semuanya harus menjadi orang alim. Sebagaimana kami sudah mendapatkan dan merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang alim, walaupun ilmu itu bukan milik kita. Ilmu itu adalah milik umat. Kita harus berkhidmah kepada ilmu, berkhidmah kepada Nabi SAW harus dengan cara tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini banyak majelis taklim, tapi kadang-kadang tidak ada hasilnya, tidak ada artinya. Kenapa? Saya tanyakan kepada guru saya pada waktu itu. Banyak majelis taklim, kenapa mereka itu begitu pulang lupa, nggak ngerti apa yang dikatakan, nggak ngerti. Apa jawaban Habib Zain? Bagaimana mereka itu akan mendapatkan bekal daripada mau'idul hasanah? Bagaimana mereka akan mendapatkan kebaikan daripada mau'idul hasanah? Makanannya itu syubhat atau haram. Terus bagaimana Habib? Apakah nggak ada solusi? Kalau nggak ada solusi berarti apa gunanya kita diperintahkan untuk mengajar? Apa gunanya kita diperintahkan untuk hadir majelis taklim? Apa gunanya rahmat Allah kepada kita semuanya? Apa katanya beliau? Ada, masih ada. Apa Habib solusinya? Beliau katakan ikhlasul wa'id. Orang yang mengajar itu harus ikhlas karena Allah. Oleh karenanya
Kita lihat bagaimana para tengku-tengku yang mengajar di sini itu, mereka itu adalah ikhlas. Kalau mau cari uang nggak, bukan di sini tempatnya. Yang mereka dapatkan setiap bulan itu barokah cuma. Bahkan di tempat kami itu syahriahnya guru-guru itu kita katakan barokah. Kenapa? Itu bukan nggak sesuai, di bawah minimum sama sekali. Jadi upah yang mereka dapatkan itu bukan bayaran dari kalian, tidak, tapi itu adalah sebuah barokah daripada lembaga ini milik Nabi SAW, sehingga beruntung mereka para guru-guru ini. Kenapa? Mereka langsung mendapatkan rezekinya dari Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan itu sebaik-baik rezeki. Semoga kalian semua telah akan dijadikan Allah Ta'ala sebagai para ulama. Dari sekian banyak, belum tentu mereka semuanya akan menjadi ulama, tapi kami berharap semuanya jadi para ulama. Semoga kalian sabar, semoga kalian faham bahwasanya kalian adalah yang paling banyak setannya, yang paling dihalangi dan dibentengi daripada menjadi ulama, tapi semoga kalian bisa memberantasnya, semoga kalian bisa mengatasinya, semoga kalian bisa melewatinya, sehingga kalian ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai penyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah.